warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Rida, bertugas di UPTD Puskesmas Wadia Biro, Kecamatan Guru, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kali ini saya akan melakukan mekanisme pengisian buku KIA pada ibu hamil, dimulai dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada perencanaan persalinan pencegahan komplikasi atau biasa disebut dengan stiker POM 4K. Identitasnya semua diisi dari nama Ibu Musrifah, tafsiran persalinan tanggal 08 November 2022, penolong persalinan bidan beserta nomor HP-nya, tempat persalinan di UPTD Puskesmas Wadia Biro, pendamping persalinan keluarga beserta nomor HP, transportasi ambulans atau mobil, calon donor pendonor darah, Hamsia selaku ibu kandung dan beserta nomor HP-nya. Pada halaman kedua terdapat hasil pemeriksaan dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Ibu hamil HPHT 01 Februari 2022, berat badan awal pada saat kunjungan 45 kg, tinggi badan 146 cm, dan IMT didapatkan hasil 21,1. Pada trimester pertama, ibu hamil diwajibkan untuk pemeriksaan 2 kali, satu kali pemeriksaan bidan dan 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Jika pemeriksaan dilakukan maka diparaf, jika tidak dikasih centang saja. Begitu juga pada pemeriksaan trimester kedua, 1 kali dilakukan pemeriksaan oleh bidan, dan trimester ketiga 3 kali pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan oleh bidan dan 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Pada halaman ketiga terdapat pengawasan minum tablet tambah darah. Pada halaman kelima terdapat pelayanan dokter. Pada halaman keenam masih dengan pelayanan dokter, pemeriksaan dokter trimester pertama usia kehamilan di bawah 12 minggu. Karena pasien tadi masih umur kehamilan 10 minggu, maka dokter melakukan pemeriksaan fisik, hasil USG, dan ada kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh dokter. Pada grafik evaluasi kehamilan, di sini ditulis mulai usia gestasi di atas 12 minggu, karena pasien kita pada saat datang kunjungan pertama dapat umur kehamilan 10 minggu, maka tidak perlu ditulis di grafik evaluasi, cukup ditulis di rekam medik dan register di puskesmas. Kunjungan berikutnya dapat umur kehamilan 14 minggu, karena pada umur kehamilan 14 minggu denyut jantungnya belum terdeteksi, maka tidak perlu ditulis. Pada kunjungan berikutnya didapat tanggal 16 bulan 6 2022, umur kehamilan 19 minggu, maka mulai kita tulis dengan denyut jantung janin ditandai dengan kali atau X, didapatkan 135 kali per menit, dan T of U ditandai dengan lingkaran. Pada grafik peningkatan berat badan disesuaikan dengan IMT yang didapatkan sebelumnya. Tadi IMT yang didapat 21,1, berarti rekomendasi peningkatan berat badan direkomendasikan 11,5 sampai 16 kg. Penulisan berdasarkan grafiknya ini, jika tadi pada kunjungan pertama datang dengan umur kehamilan 10 minggu dan berat badan 45, maka ditulis di lingkar 2 titik dan bisa ditulis di atasnya 45 kg. Seterusnya, jika kunjungan berikutnya disesuaikan dengan umur kehamilan dan peningkatan berat badan. Jika peningkatan berat badan dalam 1 bulan naik 1 kilo, maka naik 1 kotak. Jika 2 kilo berarti naik 2 kotak. Begitu terus seterusnya sampai pada kehamilan trimester ketiga, dan dipantau bahwa kenaikan berat badan harus 11,5 sampai 16 kg. Pada halaman ke-9 pelayanan dokter, screening preeklamsia pada usia kehamilan di bawah 20 minggu. Jika terdapat risiko sedang atau risiko tinggi, maka dokter akan mencatat di kesimpulan. Pada halaman 10, 11, dan 12 masih dengan pelayanan dokter. Lembar pemeriksaan dokter pada trimester ketiga ini, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengkaji apakah keadaan umum ibu baik atau tidak.
normal atau tidak, dan terakhir akan dokter memberikan kesimpulan dan rekomendasi apakah persalinan dapat dilakukan di FKTP atau dirujuk ke FKRTL. Pada halaman 16, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi dari 10T. Pada halaman 17 ada kelas ibu hamil. Di kelas ibu hamil ini, ibu hamil dapat memperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, perawatan masa nifas, perawatan bayi baru lahir, kebutuhan dan pemenuhan gizi, serta pelayanan kesehatan yang diterima. Pada halaman 18 terdapat perawatan sehari-hari ibu hamil dan yang harus dihindari ibu hamil selama hamil. Pada halaman 19 terdapat porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Ada aktivitas fisik di halaman 20, halaman 21 tanda bahaya pada kehamilan, halaman 22 persiapan melahirkan atau ibu bersalin. Semua dari halaman 16 sampai halaman 22 bisa didapatkan di pelayanan kelas ibu hamil. Demikianlah tadi pengisian buku KIA pada pelayanan ibu hamil. Bumil sehat, bayi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.